Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat malam untuk eh, teman-teman, adik-adik, dan kita semua. Semoga kita diberi kesehatan, kesempatan, dan kelancaran untuk memulai aktivitas kita malam hari ini. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi pertemuan malam hari ini kita bahas soal sisa daripada pertemuan minggu lalu. Mohon maaf, tadi lupa yang mau share soal. Jadi baru bisa share sekitar jam setengah tujuan. Oke, langsung saja untuk soal nomor 13. Jadi di soal ini, Lia ingin membeli kerudung dan abaya. Ia mengamati harga kerudung dan abaya di 4 toko. Keempat toko tersebut menyediakan kerudung dan abaya dengan merek dan jenis yang sama dan sesuai dengan keinginan Lia. Daftar harga dan diskon keempat toko disajikan sebagai berikut. Pernyataan di bawah ini yang bernilai benar sesuai dengan informasi di atas adalah ada 4 pernyataan. Yuk, kira-kira yang mana yang sesuai atau yang benar? Silakan. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Oke, kita mulai ya. Untuk yang pertama, harga kerudung setelah diskon di toko Andara adalah paling murah. Toko Andara diskonnya 20%. Terus toko berlian 15%, toko Citra 25%, dan toko Danise 30%. Kalau dia ingin membeli kerudung karena semua kerudung harganya sama, maka untuk memperoleh diskon paling murah, ya, kerudung setelah diskon itu yang paling murah berarti dia harus mendapatkan diskon yang paling besar. Otomatis diskon yang paling besar ada di toko Danise.
Berarti untuk yang pertama ini salah. Harusnya toko Danise. Itu yang kedua. Oke, satu orang ngirim jawaban ya. Oke, harga apa ya setelah diskon di toko berlian adalah 187.000. Nah, di toko berlian itu diskonnya adalah 15%. Sehingga kita hitung ya, harga apa ya, kita hitung diskon aja ya. Diskon, diskonnya berarti 15%. 15 per 100 dikali 220.000. Kita sederhanakan dibagi 100 ya. Sehingga bersisa 15 dikali 22. 15 dikali 22 ya. Oke, kita lanjut ya. 15 dikali 22 itu 330. Ditambah 02 berarti 33.000. Sehingga harga apa ya? Harga akhir apa ya? Itu tidak lain adalah 220.000 dikurangi 33.000. Ketemunya 187.000. Oh ya, ternyata yang kedua benar. Terus untuk yang ketiga, jika Lia belanja di toko Citra, maka total belanjaan Lia paling murah dari toko lain. Kita cek toko Citra, ya. Di sini ada diskon 25% untuk kerudung dan 10% untuk abaya. Jadi semuanya tetap harus dihitung ya. Oke, kita bisa abaikan dulu nomor yang ketiga karena semuanya harus kita hitung. Yang keempat, jika dia belanja di toko Danise, maka total belanjaan dia paling mahal dari toko lain. Nah, ini juga harus dihitung semua ya. Oke, kita hitung satu per satu berarti. Kalau yang tadi toko apa ini? Berlian ya. Jadi ini toko berlian. Yang sudah kita hitung di toko berlian, yang belum kita hitung di toko Andara, terus toko Citra, dan toko Danise. Jadi ini memang harus dihitung satu per satu. Oke, langsungan saja ya. Untuk toko Andara, saya tulis TA, terus toko berlian TB, toko Citra TC, toko Danisa TD. Yang pertama kerudung, yang kedua abaya,
Nah, langsung aja ya. Kita hitung masing-masing diskonnya. Oke, Toko Andara. Diskon 20% untuk kerudung. Berarti ini diskonnya 12.000. Toko berlian tadi eh, diskonnya ya 15% atau 9.000. Untuk toko Citra 25% atau 15.000. Untuk toko Danise 18.000 ya. Terus untuk sekarang Abaya di toko Andara diskonnya 10% atau 22.000. Terus untuk toko berlian diskonnya 15% ya. Tadi sudah dihitung 15% tadi 33.000. Untuk toko Citra 10% berarti 22.000. Untuk Danisa untuk toko Danisa itu diskonnya 5% dari 220.000 atau 11.000. Nah, dari sini baru kita bisa tentukan apakah dia lebih murah atau lebih mahal daripada toko yang lain. Oke, kita perkecil dulu. Kita jumlah ya. Untuk toko Andara dijumlah adalah 34.000. Ini 42.000. Toko Citra 37.000. Toko Danisa 29.000. Dari sini kita bisa menentukan untuk pernyataan ketiga, jika Lia belanja di toko Citra atau TC, maka total belanjaan Lia paling murah dari toko yang lain. Salah. Karena apa? Masih ada yang lebih murah, yaitu di TB. Jadi ini salah. Ya. Yang keempat, jika Lia belanja di toko Danise, maka total belanja Lia paling mahal dari toko yang lain, yaitu benar. Karena apa? Dia diskonnya hanya 29.000. Oke, jadi jawaban salah satu teman itu benar. Oke, bisa dicermati sebelum kita lanjutkan untuk soal nomor 14. Oke, sekarang nomor 14. Yuk, silakan. Yuk, yang punya jawaban nomor 14, silakan.
Oke, ya, dua orang yang sudah menjawab, kita bahas ya. Jadi, untuk nomor 14 ini sebenarnya gampang. Kita hanya menggunakan perbandingan biasa, ya, perbandingan nilai tempat. Oke, yang pertama, kita lihat dulu masing-masing perbandingan berat apel, duku, dan mangga. Apel 2, duku 4, mangga 3. Terus ada kata-kata selisih berat apel dan mangga adalah 400 gram. Kita cek. Jadi apel dan mangga, tadi apel dan mangga perbandingannya adalah 2 banding 3. Apelnya 2, mangganya 3. Selisih itu berarti 3 dikurang 2 sama dengan 1. Padahal setiap satu bagian itu nilainya 400 gram. Sehingga dari sini bisa kita peroleh untuk apel sama dengan, karena dia 2 bagian, 2 kali 400 atau 800 gram. Untuk mangga berarti 3 kali 400 adalah 1200 gram. Yang belum ada adalah duku. Duku itu 4 bagian dikali 400 sama dengan 1600 gram. Nah, sudah lengkap informasinya. Kita cek pernyataan. Yang pertama, jumlah seluruh berat buah adalah 3600. Kita cek. 800 ditambah 1200 adalah 2000, ditambah 1600 adalah 3600. Jadi benar. Yang kedua, berat mangga adalah 400. Padahal hitungan kita ketemu 1200. Berarti dia salah. Harusnya 1200. Jumlah berat apel dan mangga adalah 400. Apel 800, mangga 1200. Berarti ini salah. Harusnya 2000 gram. Yang keempat, selisih berat duku dan mangga adalah 400. Duku 1600, mangga 1200. Kalau kita kurangi 400 gram, berarti dia benar. Oke, silakan dicermati. Barangkali nanti ada yang salah perhitungan, silakan konfirmasi. Kita cek soal selanjutnya adalah soal nomor 15. Panitia perayaan bersih desa mengadakan acara jalan sehat. Acara tersebut diikuti oleh 100 peserta. Setiap peserta mendapat 1 kupon. Artinya apa? Kalau ada 100 peserta, masing-masing peserta dapat 1 kupon, otomatis kupon yang tersedia adalah 100 kupon. Kita tulis.
Total kupon adalah 100. Oke, panitia menyediakan 3 hadiah utama dan 50 hadiah hiburan. Pengundian hadiah akan dilakukan 3 tahap. Tahap pertama diundi 30 hadiah hiburan, tahap kedua 20 hadiah hiburan, dan tahap terakhir akan diundi hadiah utama. Peluang peserta jalan sehat yang memperoleh hadiah pada tahap kedua. Jadi kita sortir dulu untuk tahap pertama. Tadi diketahui untuk tahap satu berjumlah 30 undian ya atau 30 hadiah. Berarti kupon yang terpakai adalah 30 kupon. Sehingga sisa setelah tahap satu adalah 70 kupon. Nah, dari 70 kupon ini akan diambil 20 kupon. Nah, diambil untuk tahap 2 adalah 20 kupon. Yang ditanyakan peluang pada saat tahap 2 berarti peluangnya adalah 20 dibagi 70 atau 2/7. Oke, nomor 16. Silakan. Nomor 16 ini kita cari jumlah penumpang mobil yang pas. Di situ ada keterangan jumlah peserta lombanya ada 40. Yuk, silakan yang mau menjawab. Saya kasih waktu 1 menit. Oke ya. Oke, 1 orang sudah menjawab. Kita cek bareng-bareng apakah benar jawabannya yang B. Jadi, yang informasi yang perlu kita gali adalah yang pertama, mobil A hanya muat 3 peserta dan mobil B 7 peserta. Berarti nanti ketika kita mau mencari jumlah, tinggal mengalihkan untuk setiap mobil A dikali 3, untuk setiap mobil B dikali 7. Kita cek untuk pilihan ganda A, ya. Berarti 2 kali 3 ditambah 6 kali 7. 2 kali 3 adalah 6. 6 kali 7, 42. Total 48. Ternyata tidak pas di angka 40.
Kita coba yang B, 4 kali 3 ditambah 4 kali 7. 12 ditambah 28 adalah 40. Untuk yang B ini benar. Tapi tidak ada salahnya jika kita coba yang C dan D. Yang C 6 mobil A berarti 6 kali 3 tambah 2 kali 7, 18 ditambah 14, 32. Berarti ini tidak memenuhi. Untuk yang 8 kali 7 adalah 56. Juga tidak memenuhi. Oke, silakan dicermati sebelum kita lanjut di nomor 17. Nomor 17, silakan. Oke, nomor 17. Nilai ulangan matematika dari 9 siswa adalah sebagai berikut. Ya, kita disuruh mencari apakah benar nilai dari nilai median dari data tersebut adalah 80. Maka langkah pertama kita adalah kita urutkan. Karena untuk mencari median kita butuh data yang urut baik itu dari tinggi ke besar maupun dari kecil ke besar. Oke, ya kita urutkan dulu. Tulisi data urut sama dengan yang paling kecil adalah 65. Saya coret biar tidak terulang ya ketika ngerekap ya. Setelah 65 ada 70. 75 dua kali. 82 kali. 85 dua kali. Terakhir 90 ya. Untuk mencari median, kita bisa mencari letak. Letak median itu N per 1 dibagi 2. N-nya itu adalah banyak data. Kalau datanya ada 9, berarti 9 plus 1 dibagi 2 atau 5. Nah, kita cek data kelima dari data yang sudah urut itu angka berapa? Data ke satu, kedua, ketiga, empat, lima. Berarti 80 ini merupakan median. Ya, sudah sama ya. Oke, nomor 18. Silakan dicermati sebelum kita pindahkan ke nomor 18. Ayo, silakan nomor 18.
Oke ya. Nomor 18 itu merupakan penerapan konsep barisan dan deret aritmatika. Kenapa seperti itu? Karena di sini ada keterangan besar nominal uang meningkat 50.000 setiap bulan. Artinya dia memiliki beda yang tetap. Oke, kita hitung. Jadi kalau misalkan kita eh, tidak tahu rumus, kita bisa menggunakan cara manual, yaitu hitung aja bulan pertama, katakanlah bulan 1 ya, bulan 1 500.000. Nah, bulan 2 berarti ditambahi 550.000. Bulan 3 tambah 50 berarti 600.000. Dan seterusnya sampai bulan ke-12 baru dijumlah. Itu kalau kita tidak tahu rumus, tapi hanya ngikut logika. Apakah benar nanti hasilnya dengan secara teori? Ya, kita coba. Ya, harusnya antara manual dengan teori yang sudah dipelajari, yaitu barisan dan deret aritmatika, itu hasil akhirnya akan sama. Ya, dari sini berarti tabungan bulan pertama itu bisa kita anggap sebagai A, yaitu 500.000. Kita nanti menggunakan barisan dan deret aritmatika. Terus B adalah 50.000 karena ada keterangan meningkat setiap bulan. Nah, jadi B-nya 50.000. Terus total tabungan selama 1 tahun pertama berarti 12 ya. Karena 1 tahun itu 12 bulan. Sudah tinggal kita hitung, masukkan, yaitu N/2, 2A ditambah N-1 kali B. N-nya itu adalah eh, banyaknya kejadian atau banyaknya suku ke, ya, urutan ke, itu N. Karena yang diminta adalah 1 tahun, adalah 12 bulan, maka N-nya kita ganti 12 per 2, 2 kali A, 500.000, ditambah, kita geser ya, ditambah, tadi N-nya kan 12, berarti ini 12 - 1 kali B-nya 50.000. 12 bagi 2 adalah 6, 2 kali 500 adalah 1 juta, 12 dikurang 1 adalah 11, 11 dikali 50.000 adalah 550.000. Total 6 dikali 1 juta, 550.000 ya. Ini tinggal dikali saja, ketemunya nanti 9.300.000
Ya, ketemu yang B. Benar jawabannya Devan. Silakan dipahami, dicermati. Kalau sudah, kita lanjutkan nomor 19. Oke, silakan nomor 19. Benar atau salah? Kita kasih waktu 1 menit. Oke, satu orang menjawab menjawab salah. Untuk yang lain silakan. Kita tunggu sampai 1 menit. Oke, ada lagi yang sudah kirim jawaban. Kita cek ya, apakah jawabannya salah atau benar. Oke, dari sini sebenarnya sudah kelihatan bahwasanya untuk 15 anak terdapat 6 laki-laki. Jadi 6 laki-laki otomatis 9 perempuan. Nah, untuk persentase tinggal dihitung 9/15 karena ada 15 anak dikali 100%. Ya, 9/15 kita sederhanakan dibagi 3 adalah 5, dibagi 3 adalah 3. Setelah itu dibagi 5 1, bagi 5 20. Hasil akhir ketemu 3 kali 20% atau 60%. Berarti jawabannya salah. Kita lanjut untuk soal yang nomor 20 atau soal terakhir di bagian ini ya. Rata-rata tiga bilangan asli berbeda adalah 12. Bilangan asli terbesar yang mungkin dalam kelompok bilangan tersebut adalah. Jadi nomor 20 ini konsepnya dari kata-kata bilangan asli. Ya, bilangan asli semoga tidak tertukar dengan bilangan cacat. Karena rata-rata kesalahan itu bingung membedakan antara bilangan asli dan bilangan cacah. Kalau kita lihat bilangan asli itu dimulai dari 1, 2,
3, dan seterusnya. Kalau Caca mulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi yang membedakan adalah adanya angka 0 atau tidak. Kalau kita sudah tahu macam-macam bilangan asli, maka tinggal dilihat aja. Rata-rata tiga bilangan asli berbeda adalah 12. Bilangan asli terbesar kira-kira berapa? Berarti kalau ada terbesar, maka harus ada yang terkecil. Nah, otomatis terkecilnya dari mana? Nah, dari sini. Semakin ke kanan semakin besar. Nah, karena terkecil, sehingga kita ambil angka 1 dan angka 2. Ya, berarti angka 1, angka 2, misalkan titik-titik sama dengan, apa tadi? 12. Oh, ini dijumlah ya. Angka 1 plus 2 plus titik-titik dibagi 3. Atau katakanlah titik-titiknya ini kita kasih C. Berarti 3 plus C dibagi 3 sama dengan 12. Artinya apa? 3 plus C tidak lain adalah 12 kali 3 atau 36. Sehingga C-nya adalah 36 kurang 3 sama dengan 33. Mungkin ini untuk soal yang pertama. Soal akan kita share di grup. Ntar saya siap-siap. Oke, sudah ketemu filenya.
Oke, sudah terlihat ya. Kita baca dulu. Oke, data interaksi media sosial. Seorang guru matematika membuat akun TikTok untuk berbagi video edukasi matematika. Ia konsisten mengunggah video setiap hari, kemudian mencatat jumlah like dan unlike atau dislike dari video yang diunggahnya. Orang-orang memberikan like maupun dislike adalah orang yang merespon tayangan video di TikTok tersebut. Data interaksi selama 4 hari adalah sebagai berikut ya. Pertanyaannya, yang pertama, jadi ini nanti soalnya model eh, pilihan ganda kompleks, tetapi di situ nah, ada yang pilihan ganda kompleks, ada yang pilihan ganda, dan ada yang model benar salah. Tetapi di situ, di soal tersebut, kita harus bisa memilah karena di sini soal model grup, di mana soal ini stimulus atau informasi ada di soal pertama, sedangkan soal selanjutnya itu tidak ada informasi tambahan, biasanya seperti itu. Otomatis kalian harus menghafal posisi soal. Meskipun dalam pelaksanaan nanti biasanya soal yang model pilihan ganda kompleks itu biasanya dijadikan satu soal atau beberapa soal yang saling berurutan. Misalkan soal ini apa? Misalkan stimulus ini untuk soal nomor satu, 2, dan 3. Misalkan seperti itu. Oke, langsung saja ya. Kita baca di bagian informasi bahwasanya untuk like dihitung sebagai bilangan positif, kalau unlike itu bilangan negatif, respon bersih didapat dari jumlah like ditambah jumlah unlike. Jadi kita tulisi dulu respon bersih, otomatis tinggal di jumlah saja. Ingat, untuk yang unlike itu bilangan bulat negatif sehingga dia nilainya minus ya. Berarti di sini 150 min 40 adalah 90, 120 dikurang 30 adalah 90. Untuk yang atas ini 110 ini ya. Terus untuk yang ketiga itu 200 dikurangi 70 sama dengan 130. Yang keempat 180 dikurangi 50 ketemunya 700 130. Nah, dari sini kita sudah dapat semua informasi terkait dengan respon bersih. Kita cek satu persatu. Respon bersih hari ke-1 lebih kecil daripada hari ketiga. Jawabannya benar. Ya, karena untuk hari pertama, 2, 3, dan 4. Untuk hari keempat, itu sama dengan hari ketiga. Ya, hari 1 dan hari 3. Hari 1 110,
hari 3 130. Berarti jawabannya benar. Ya, 110 kurang dari 130. Yang kedua, untuk video yang ditayangkan lebih banyak mendapatkan penilaian negatif. Kita tahu jumlah untuk yang positif kita jumlah ya, 150 ditambah 120 adalah 270, 470, 640. Untuk yang unlike, 30 tambah 40 adalah 70, tambah 70 140 ditambah 50 190. Berarti ini jawabannya salah. Yang ketiga, respon bersih respon bersih terendah terjadi pada hari kedua. Kedua, benar ya. Ketemunya 90. Oke, nomor dua, silakan. Berikan. Oke, yang nomor dua, berdasarkan teks tersebut, jumlah respon bersih yang diperoleh selama 4 hari adalah titik, titik, titik. Tadi kita tahu untuk respon bersihnya 110, 90, 130, dan 130. Berarti ini 110, 90, 130, 130. Ya, kita hitung bareng-bareng. Ini 200 ditambah 260 adalah 460. Jadi jawabannya yang C. Kita bisa lanjut di nomor 3. Berdasarkan teks tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Yuk, silakan dicoba untuk yang nomor 3. Datanya ada di atas nomor 1. Ini datanya. Ya, silakan yang nomor 3 yang punya pendapat. Oke, yang nomor 3.
Jawabannya apa kira-kira? Oke, yuk lanjut. Kita bahas nomor 3. Berdasarkan tes tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jumlah unlike untuk seluruhnya selama 4 hari sudah dihitung ya tadi ya. Untuk unlike 190, untuk like itu 640. Unlike 190 berarti ini benar. Untuk like ini salah. Harusnya 640. Selisih orang yang menyukai dan tidak menyukai tayangan selama 4 hari adalah 130. Ini salah ya. Harusnya selisihnya 640 dikurangi 190 atau 450. Yang keempat, jumlah orang yang merespon tayangan adalah 840. Bisa kita jumlah ya. 640 ditambah 190 adalah 800. Setelah ini ya 830 ya. Harusnya 830 ya. Apa saya yang salah hitung ini ya? Coba saya cek. Jumlah orang yang merespon tayangan selama ini kayaknya saya salah hitung. Sebentar. Cek. Oh, ini keliru ya. 650. Berarti di sini harusnya 650, yang bawah 650 ditambah 190 adalah 840. Jadi jawabannya benar. Jadi jawabannya untuk yang benar itu opsi A atau opsi satu dan opsi kedua. Keempat. Sekarang yang nomor 4. Yuk silakan dicoba nomor 4. Nomor 4 ini eh, info yang bisa kita dapatkan itu langsung pada bagian harga dan diskon. Oke, terima kasih ya. Sudah diingatkan bahwa jumlah like-nya 650 tadi salah hitung. Oke, yuk silakan dicoba nomor 4. Nomor 4 itu paling gampang. Kita hitung dulu besar diskon masing-masing barang. Jadi di bagian sebelahnya itu dikasih diskon. Nah, diskonnya berapa ini? Itu silakan dikasih. Oke, untuk yang pertama, untuk baju. Baju itu
harganya 90, diskonnya 15%. Artinya apa? Untuk menghitung diskon baju, kita tinggal mengalihkan 15% dikali 90. Ya, 15% dikali 90. Terus untuk yang celana 8% dikali berapa itu? 250 ya. Terus untuk yang sepatu berarti 10%. 10 dikali 8, 5.000. Terus untuk sandal 5%. Atau 5 dikali 50.000. Ya. Dari sini kita hitung satu persatu untuk baju. Ya. Ini diskon ya. Berarti diskonnya 15/100 dikali 90.000, atau ketemunya, coret-coret ya, 135 tambah 02, 13.500. Untuk baju sudah. Terus celana berarti 8/100 dikali 25, 250.000. Ketemunya 8 kali 25 adalah 200. Terus ditambahin 02. Berarti 20.000. Yang ketiga, sepatu. Diskonnya 10%. Nah, ini gampang ya. Berarti ini 8.500. Untuk yang terakhir, sandal, diskonnya 5% atau 5/100 dikali 50.000. Coret-coret. Oke, 2.500. Dari informasi yang sudah ada, kita cek ya. Untuk yang pertama, Tiko memperoleh penghematan terbesar dari pembelian celana. Tinggal dilihat mana yang paling besar diskonnya, berarti celana. Dia dijawab. Ya, dijawab ya. Yang B, penghematan dari beli baju lebih kecil daripada pembelian sepatu. Baju. Baju itu 13,5, sepatu 8.500. Berarti ini benar. Ya, karena lebih, eh, benar. Penghematan dari baju lebih kecil daripada sepatu. Oh, keliru ini ya. Penghematannya harusnya lebih besar. Yang kedua salah. Yang ketiga, total penghematan dari pembelian keempat barang adalah 44.500. Sebenarnya ini tinggal jumlah ya. Di sini berarti kita kasih satu kolom lagi, yaitu jumlah. Tinggal dijumlah ya. 13 tambah 20. Terus ditambah 8,5 ditambah 2,5. Ketemunya 44.500. Ya, berarti untuk yang ketiga juga benar. Yang keempat, selisih penghematan terbesar dan terkecil adalah 11.000. Penghematan terbesar adalah 20.000.
dan terkecil adalah 2.500 ya. Kalau kita kurangi ketemunya 17.500. Ini juga gak pas. Oke, kita lanjut di nomor 5. Silakan nomor 5. Nomor 5 itu merupakan pembagian aljabar di mana konsepnya untuk pembagian aljabar itu lihat variabelnya harus sama baru bisa dibagi. Ya, nomor 5 jawabannya apa kira-kira? Oke, nomor 5 ya. Ingat konsepnya. Pembagian pembagian harus sama dari variabelnya terus atau dari konstanta yang mengikuti. Jadi misalkan di soal nomor 5 ini ada 12 dibagi 3 ya. Selingkari 12 bagi 3 itu adalah 4. Jadi dilihat dulu antara pilihan ganda A sampai D yang ada angka 4. Ternyata setelah kita cek semuanya ada angka 4. Berarti semuanya punya kandidat untuk dipilih ya. Terus yang kedua, cek nilai A. Yang A pangkat 7 dibagi dengan A pangkat 3. Di atas 7 di bawah 2 ya. A pangkat 2 berarti selisihnya adalah 5. Karena yang atas lebih besar dari yang bawah, maka selisihnya milik yang atas. Berarti 4 A pangkat 5. Pangkat 5 ini masuk, ini masuk, masuk, ini coret. Sekarang kita cek yang B. Posisi yang B itu yang lebih besar pangkat di bawah. Otomatis ya 5 dengan 3 selisihnya adalah 2 atau pangkat 2. Antara A, B, dan C masih bertahan. Ya, kita cek yang terakhir di angka C. Ya, di angka C itu C2 dikurangi C1. Atau kalau di depan di apa bilangan eksponen atau berpangkat ya, pangkatnya tinggal ambil selisih. Di bawah 2 di atas 1 berarti selisihnya 1 dan posisinya ada di bawah. Jadi jawabannya yang B. Oke, sekarang yang nomor 6. Yang nomor 6 itu menggunakan taksiran terdekat. Jadi menghitungnya bukan menggunakan angka
angka desimal ya. Jadi aturannya untuk taksiran terdekat itu kalian bisa menggunakan apa itu? Menggunakan konsep pembulatan. Jadi untuk yang separuh lebih nanti pembulatan ke atas dan untuk yang separuh kurang itu pembulatan ke bawah. Oke, nomor 6. Kira-kira jawabannya yang mana? Silahkan. Oke, satu orang sudah menjawab. Jadi nomor 6 itu konsepnya adalah pembulatan. Tetapi di bagian akhir yang dibulatkan. Oke, langkah pertama kita pecah dulu. Di sini ada 3 akar 27. Bisa kita tuliskan 3 akar 27 itu 9 kali 3. Dikurangi 2. Akar 48 itu 16 kali 3. Ditambah akar 75 itu 25 kali 3. Dari sini yang bisa diakar silakan diakar. Kalau belum bisa ditinggal di dalam akar. 9 bisa diakar yaitu 3. Berarti 3 kali 3 akar 3. Terus yang kedua 16 bisa dikeluarkan. Berarti 2 kali akarnya 16 adalah 4 akar 3 plus 5 akar 3. Terus silakan dikalikan. Setelah dikalikan, sesuaikan dengan konsep penjumlahan atau pengurangan dalam bentuk bilangan rasional ya. Penjumlahannya bentuk akar ya. Ini lebih cocok ke bentuk asar. Akar yaitu 9 dikurang 8 adalah 1, 1 tambah 5 adalah 6 akar 3 atau 6 dikali 1,73. Ini kalau nilai sebenarnya. Tapi karena yang diminta adalah taksiran, maka kita gunakan eh, konsep pembulatan baik itu ke atas ataupun ke bawah sesuai aturan. Jadi kalau misalkan setengah itu bisa naik ke atas. Kalau misalkan minus, ya kalau minus itu nanti tetap konsepnya sama, ya membulat ke atas atau ke bawah. Nah, lalu kriteria untuk membulat ke bawah bagaimana? Jika nilainya kurang dari setengah. Jadi misalkan 0,49 itu nanti dibulatkan ke angka 0. Oke, kita lanjut ke sini. Ini kita bisa menggunakan taksiran 2. Jadi jawabannya 6 kali 2 sama dengan 12. Ingat, eh,
konsep taksiran itu berbeda dengan konsep perkalian biasa. Jadi kalau taksiran itu hanya perkiraan saja. Oke, kita lanjut ke nomor 7 ya. Insya Allah nomor 7 ini adalah nomor terakhir karena posisinya juga sudah malam ya. Untuk yang nomor 7, denah taman PKK digambar dengan skala 1:200. Pada denah, taman tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukurannya 6 dan 3. Lampu penerangan dipasang di sekeliling taman tersebut dengan jarak 2 meter. Kira-kira berdasarkan informasi tersebut, manakah yang jawabannya benar? Yang kalian gunakan adalah konsep menghitung jarak sebenarnya dengan jarak pada peta dan skala. Bisa kita tuliskan untuk panjang taman adalah 6 sentimeter, lebar taman 3 sentimeter. Kita hitung dulu panjang sebenarnya. Didapat dari mana? Panjang taman pada peta dibagi dengan skala. Untuk lebar juga sama, ya. Tinggal dihitung ya. Berarti panjang sebenarnya sama dengan 6 dibagi dengan 1/200 atau 6 dikali 200 per 1 tidak lain adalah berapa itu? 1.200 cm atau 12 meter. Itu ukuran panjang sebenarnya. Lalu ada panjang, ada lebar. Caranya sama ya. Berarti ini 3 dibagi 1/200. 3 dikali 200 per 1 adalah 600 cm. Berarti lebar sebenarnya adalah 6 meter. Dari sini sudah bisa kita cek untuk yang pertama, panjang taman sebenarnya adalah 12 meter. Dia benar, ya. Keliling taman sebenarnya adalah 32. Kita cek, ya. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, 2 kali 12 tambah 6 adalah 36. Berarti ini salah. Luas taman yang sebenarnya adalah 72. Luas taman panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya 12 i- 12 meter dikali 6 meter adalah 72 meter ya. Persegi ya. Berarti ini benar. Yang keempat, banyak lampu penerangan di sekeliling taman adalah 9 buah. Nah, kita tahu lampu penerangan di sekeliling berarti dia hubungannya dengan keliling ya. Tadi kelilingnya kan 36 berarti banyak lampu 36 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ada keterangan jaraknya 2 meter. Ya, ketemunya
18 buah. Oke. Silakan dicermati. Jika ada yang mau disampaikan, boleh disampaikan atau boleh japri ke nomor saya. Ya, kira-kira apakah masih ada yang kesulitan atau tidak? Jadi, kadang ketika kita ingin menghitung banyak lampu, itu biasanya terjebak dengan informasi antara keliling dan luas. Kalau murid saya itu rata-rata kejebaknya mesti diarahkan ke luas. Padahal di situ sudah ada keterangan di sekeliling, ya. Sekeliling taman dipasang lampu dengan jarak 2 meter. Artinya sekeliling taman itu berarti sama dengan keliling dari taman. Jadi kita yang menghitung keliling. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, seolah nanti di hari Minggu kita akan lanjut. Di situ ada soal nomor 8 sampai nomor 12. Nanti akan saya lengkapi sampai nomor eh, nomor 30, ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.